Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang politik dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif Mansuri. Kemudian di samping saya, Kenalkan saya Doni Kristanto dengan NIM akhir 135. Saya Cecilia Ramadhani Hari Putri dengan NIM 023. Saya Faridatul Hayum dengan NIM 113. Konsep politik Islam. Politik Islam atau siasah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang bertujuan mengatur kehidupan umat manusia secara adil dan beradab. Dalam pandangan Islam, politik bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan moralitas dalam masyarakat. Konsep politik Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Menurut Al-Mawardi, seorang pemikir Islam terkemuka, kepemimpinan dalam Islam adalah lanjutan dari tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Pemimpin dalam Islam atau khalifah bertugas memastikan pelaksanaan syariat dan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip utama dalam politik Islam meliputi keadilan, musyawarah, dan amanah. Keadilan menuntut perlakuan yang setara bagi semua individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Musyawarah menekankan pentingnya konsultasi dalam pengambilan keputusan. Sementara amanah mengharuskan pemimpin menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab. Dengan demikian, politik dalam Islam bukanlah alat untuk dominasi, tetapi mekanisme untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Selanjutnya, prinsip-prinsip politik Islam. Prinsip-prinsip dalam Islam terdiri dari dua jenis, yaitu prinsip-prinsip dasar yang berasal dari teks-teks syariah, serta prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam bidang fikih. Prinsip yang pertama yaitu prinsip kedaulatan atau al-hukmiyah. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mendapatkan amanah sebagai khalifah di muka bumi, sehingga manusia tidak dapat sewenang-wenang dan harus tetap berpegang teguh pada hukum Allah. Yang kedua, prinsip ketaatan atau al-ta'ah. Prinsip ketaatan merupakan dalam sistem politik Islam adalah hal yang paling penting, sebab bisa dibayangkan ketika ada undang-undang atau aturan yang dibuat namun tidak ditaati oleh para warganya. Oleh karena itu, Allah sangat menegaskan agar para manusia menjalankan prinsip ketaatan yang dimulai dari taat kepada Allah, Rasul, dan pemerintah. Yang ketiga, prinsip persamaan atau al-musawah. Prinsip ini memiliki cakupan yang luas. Ia mencakup kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Al-musawah menegaskan bahwa seluruh umat manusia memiliki kedudukan yang sama, yaitu tidak pandang ras, etnis, jabatan, keturunan, ataupun lainnya. Yang keempat, prinsip musyawarah atau syura. Musyawarah atau syura adalah proses pengambilan keputusan dalam segala urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui kesepakatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terlibat. Yang kelima, prinsip keadilan atau adalah prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam menjalankan suatu negara. Keadilan dalam hukum menuntut bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang sama di hadapan hukum. Kemudian, macam-macam politik Islam. Yang pertama yaitu siasah dusturiyah atau politik ketatanegaraan. Siasah dusturiyah adalah segala bentuk sistem atau teori tentang politik dan tata negara dalam Islam yang membahas bagaimana perundang-undangan negara harus sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan kata lain, undang-undang ini mengacu pada konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam hukum-hukum syariat di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua yaitu siasah dauliyah atau politik diplomasi internasional. Siasah dauliyah adalah berbagai bentuk sistem yang berhubungan dengan hukum internasional dan hubungan antara negara-negara secara lebih rinci. Politik ini mengatur hubungan antara suatu negara Islam dengan negara Islam lainnya
atau dengan negara-negara lain di luar wilayah Islam. Dr. Abdurrahman Al-Maliki berpendapat bahwa politik ekonomi Islam terdiri dari seperangkat hukum kebijakan yang bertujuan untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier setiap individu secara proporsional. Selanjutnya adalah materi mengenai paradigma sistem politik Islam. Paradigma sistem politik Islam mencangkup berbagai perspektif tentang hubungan antara negara dan agama, mulai dari pandangan yang menekankan integrasi penuh agama dalam pemerintahan atau yang disebut paradigma integralistik, di mana paradigma ini menganggap agama sebagai pondasi dan pedoman utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Sistem politik yang ideal menurut paradigma ini adalah sistem yang menerapkan hukum Islam secara utuh dalam semua bidang pemerintahan, dikarenakan Islam dianggap memiliki sistem politik yang komprehensif dan juga lengkap. Tidak hanya pandangan yang menekankan integrasi penuh agama dalam pemerintahan, terdapat juga pandangan yang menekankan pemisahan total antara agama dan negara, atau yang disebut dengan paradigma sekularistik, yang mana paradigma ini memisahkan agama dan negara secara tegas, menganggap bahwa politik dan pemerintahan seharusnya tidak dipengaruhi oleh ajaran agama. Negara dianggap memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan hukum positif yang dibuat oleh lembaga legislatif, dan bukan berdasarkan ajaran agama. Selain paradigma integralistik yang mengintegrasikan agama dalam pemerintahan dan paradigma sekularistik yang memisahkan agama dengan pemerintahan, terdapat juga paradigma simbiotik yang menggabungkan kedua paradigma tersebut. Paradigma simbiotik mencoba menemukan keseimbangan antara agama dan negara, dengan mengakui peran agama dalam memberikan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga mengakui peran negara dalam mengatur urusan pemerintahan. Negara dapat mengadopsi nilai-nilai agama dalam kebijakannya, tetapi tidak harus menerapkan hukum Islam secara literal, namun lebih kepada pendekatan yang lebih fleksibel. Urgensi politik dalam dakwah Islam. Dakwah dan politik dalam Islam ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena politik menyediakan struktur dan kekuasaan yang diperlukan untuk menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam secara efektif. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Tanpa kekuasaan, agama akan terancam, dan tanpa agama, kekuasaan akan menyimpang. Oleh karena itu, keterlibatan dalam politik menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Politik dalam dakwah memungkinkan penerapan hukum-hukum Islam, perlindungan terhadap hak-hak umat, dan penyebaran nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dengan memiliki kekuasaan, umat Islam dapat memastikan bahwa dakwah tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan struktural yang nyata. Sebagai umat Islam, kita diajak untuk aktif dalam kehidupan politik, bukan untuk mengejar kekuasaan semata, tetapi untuk menjadikan politik sebagai sarana dakwah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Indonesia adalah negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang menunjukkan pentingnya agama. Islam sebagai agama mayoritas banyak memberi pengaruh dalam kehidupan politik, terutama dalam mendorong nilai keadilan, kejujuran, dan perdamaian dalam sistem demokrasi. Namun, penerapan politik Islam tidak berarti menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.
melainkan mengintegrasikan nilai-nilainya secara damai dan konstitusional. Setelah Indonesia merdeka, tokoh-tokoh Islam ikut menyusun dasar negara melalui Piagam Jakarta dan membentuk partai-partai seperti Masyumi dan NU. Setelah reformasi 1998, suasana politik lebih terbuka. Partai-partai Islam seperti PKS, PAN, dan PPP kembali aktif dalam pemilu dan membawa aspirasi umat dengan tetap menghormati sistem demokrasi. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari penerapan politik Islam di Indonesia. Yang pertama, partai seperti PKS, PPP, dan PAN ikut pemilu dan membawa nilai Islam seperti anti korupsi dan keadilan. Yang kedua, syariat Islam di Aceh. Aceh mempunyai wewenang khusus dalam menerapkan hukum Islam termasuk pengadilan dan aturan busana. Yang ketiga, zakat dan wakaf dikelola secara resmi untuk membantu masyarakat secara adil dan transparan. Yang keempat, perbankan syariah untuk menghindari riba dan transaksi haram, contohnya Bank Syariah Indonesia. Yang kelima, sertifikat halal. Pemerintah mewajibkan label halal untuk makanan, kosmetik, dan obat-obatan agar umat Islam merasa aman. Yang keenam, pendidikan Islam. Negara mendukung pendidikan Islam di sekolah umum, perguruan tinggi Islam, dan pondok pesantren. Politik Islam di Indonesia bukanlah soal menjadikan negara ini sebagai negara agama, melainkan soal bagaimana nilai-nilai Islam hadir dalam kehidupan berbangsa. Melalui jalur konstitusional dan demokratis, politik Islam memberikan warna pada sistem pemerintahan dengan semangat damai, keadilan, dan kesejahteraan. Penerapannya bisa kita lihat dalam berbagai kebijakan, lembaga, dan aktivitas sosial yang memperkuat peran umat Islam dalam membangun bangsa.